Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Faisal Surya Prabowo. Di sini saya akan membuat sebuah tutorial untuk pembuatan tugas mempelajari MVC pada kode igniter. Nah, berikut kita akan menampilkan tugas sebelumnya, yaitu mempelajari MVC pada kode igniter. Nah, di sini sudah dijelaskan ya teman-teman, bahwa kita yang pertama itu diharuskan untuk membuat database toko sarung, yang mana di dalamnya itu terdapat dua buah tabel yang berisi tentang kasir dan produk. Nah, coba kita cek dulu di lokalhost kita. Nah, oh iya, lupa sebenarnya teman-teman. Di sini kita perlu mengaktifkan example kita terlebih dahulu seperti ini, lalu kita refresh. Nah, kita sudah terintegrasi oleh pihak admin kita, lalu kita buka database yang telah kita buat. Ini ada produk dan kasir. Di dalam produk itu ada 5 item dan di kasir ada 2 item. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke cara pengerjaannya. Nah, di sini kita diharuskan untuk membuat model dengan mengambil data dari 2 tabel, yang mana itu membuat 2 fungsi dari kasir dan produk itu sendiri. Lalu ada controller. Di sini juga ada 2. Yang pertama ada fungsi index yang menampung data produk dan menampilkan dalam view home. Lalu ada fungsi kasir untuk mengirim ke view data kasir. Yang terakhir ada view home dan view data kasir, yang mana view home itu untuk menampilkan data produk dan view kasir untuk menampilkan data semua kasir. Langsung saja kita memulai untuk tahapan awalnya, yaitu penginstalan kode igniter. Di sini kita tinggal download kode igniter di websitenya, yaitu kodeigniter.com. Nah, di sini teman-teman disediakan 2 pilihan, ada kode igniter 4 dan kode igniter 3. Saya sendiri menggunakan kode igniter 3, yang mana teman-teman bisa download dengan mengeklik tombol download ini. Dan berhubungan saya sudah mendownload, kita langsung saja ke folder downloadnya. Nah, di sini teman-teman kita tinggal buka, lalu kita coba hapus dulu yang telah saya ekstrak. Nah, teman-teman bisa mengekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah terekstrak, teman-teman bisa membukanya. Nah, untuk tampilan atau data-datanya itu seperti ini teman-teman. Ada beberapa file dan folder yang sudah dibuatkan oleh framework kode igniter itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal mengubah nama folder tersebut dengan keinginan kita. Di sini saya mengganti namanya menjadi toko sarung. Nah, kita tinggal copy, lalu kita pastekan di folder XMPP kita, lalu masuk ke Docs dan kita pastekan di sini.
Nah, setelah selesai, kita langsung ke tahapan berikutnya dengan membuka Visual Studio. Teman-teman, kita import folder yang telah kita kopikan tadi, yaitu toko sarung. Nah, setelah terbuka nanti ada tampilannya seperti ini. Langkah yang pertama, teman-teman bisa mengecek apakah kode igniter teman-teman itu sudah berhasil diinstal atau belum, dengan cara teman-teman tinggal menuliskan localhost / nama folder teman-teman. Nah, di sini apabila tampilannya seperti ini, berarti kode igniter teman-teman sudah berhasil diinstal. Seperti itu. Kita kembali lagi ke VS Code kita. Langkah yang pertama, kita itu membuka folder application, lalu ke folder config, dan kita pilih config.php. Kita scroll. Nah, di sini ada kata base URL. Teman-teman bisa mengopikan URL ini yang tadi teman-teman buat cek apakah sudah terinstall kode igniter. Kita copy lalu kita pastekan di sini. Lalu jangan lupa teman-teman save. Setelah itu selesai, kita langsung masuk ke database-nya. Nah, di sini teman-teman juga memasukkan username dari PHP MyAdmin teman-teman. Di sini username saya adalah root, passwordnya saya kosongkan, dan database tadi namanya toko_sarung. Nah, setelah teman-teman memasukkan data-datanya, jangan lupa di save lagi. Setelah itu selesai, teman-teman bisa membuat controllernya terlebih dahulu. Nah, di sini kita buat new file dengan nama data controller.php, jangan lupa. Nah, setelah kita buat, kita copy paste aja dari welcome.php, lalu kita pastekan di sini. Selanjutnya kita ubah nama dari kelas itu menjadi kelas data controller. Oke, kita save, lalu kita lihat lagi di sini, yaitu controller fungsi indeks terlebih dahulu untuk menampung data produk dan menampilkannya pada view home. Oke, langsung saja kita coba buat. Di sini kita hapus terlebih dahulu, kita buat this, lalu arahkan ke load, kita arahkan lagi ke model. Nah, di dalamnya ada nama dari model produk itu sendiri. Nah, ini nama model underscore produk. Nantinya teman-teman akan membuat nama file ini untuk diintegrasikan dengan data controller. Nah, langkah selanjutnya teman-teman menginisialisasikan dulu untuk data produknya itu. Kita arahkan ke model produk tadi, lalu kita mengambil data kita kasihkan produk dengan mengambil produk di tabel database toko sarung. Nah, selanjutnya kita panggil nih data produknya, lalu kita masukkan array, jangan lupa kasih semikolon.
lalu masukkan data, kita arahkan ke data produk seperti ini. Di save terlebih dahulu, lalu kita buat this, kita arahkan ke load, lalu di sini kita arahkan ke view agar menuju ke tampilan. Nah, view ini tadi kan disuruh menampilkan di view home, berarti di sini kita buat home, lalu kita panggil data produknya, semikolonnya. Nah, untuk yang fungsi indeksnya sudah selesai. Selanjutnya kita buat fungsi untuk kasirnya, kita tinggal copy paste saja, kita tinggal ganti di sini menjadi kasir, lalu di sini juga kita gantikan nama kasir, ini modelnya juga ini model kasir seperti itu. Lalu kita untuk membedakan agar tidak terjadi tabrakan itu get data 1, lalu di sini juga get data 1, atau kita buat 2 aja, 2. Nah, setelah itu kita sudah jadi, oh iya, kita ini ganti namanya kasir, lalu kita save. Nah, data controller sudah jadi. Selanjutnya kita buat modelnya terlebih dahulu. Nah, kita new file, namanya tadi apa? Ya, benar, model produk .php. Lalu kita buat lagi new file, model underscore kasir.php. Oke. Nah, di sini juga teman-teman copy paste saja dari welcome, teman-teman paste. Nah, di sini tinggal diubah menjadi model underscore product. Nah, untuk extendnya yang dari CI underscore controller kita ubah menjadi CI underscore model. Seperti itu teman-teman. Lalu di bagian isinya kita hapus aja, kita buat ulang dengan public function itu untuk mengambil data, yaitu get data. Nah, di sini kita panggil tabelnya, lalu di dalamnya itu ada data nih, misalnya kita buat seperti itu, this, lalu kita arahkan ke database, kita arahkan lagi ke query-nya. Selanjutnya setelah kita arahkan ke query, berarti kita panggil select bintang home, kita kasih titik, kita panggil tabelnya seperti ini, lalu kita enter. Di bawahnya kita tinggal mereturn dari data ini untuk ke result array seperti ini. Nah, setelah selesai kita tinggal save, kita copy lagi, lalu kita paste di model kasir yang membedakan, kita ubah menjadi kasir. Di sini kan tadi kita buat get data untuk yang produk. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan data controller, yaitu data get data 2. Nah, kita ganti get data 2 di sini. Datanya 2 juga bisa, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita tinggal save. Nah, setelah kita save, kita masuk ke view untuk bagian tampilannya. Nah, di sini kita buat
file bernama home yang tadi kita sudah masukkan di data controller.php. Lalu ada data lagi, itu namanya kasir.php. Oke, udah seperti ini teman-teman tinggal buat seperti ini. Nah, kita buat HTML nya itu berarti home, berarti toko sarung boy. Nah, seperti ini kita lanjutkan, kita buat tambah-tambahan aja. Di sini kita kasih ucapan greeting seperti itu, selamat datang di toko sarung boy. Selanjutnya kita bisa kasih garis. Setelah garis kita masukkan perapi ini. Nah, di sini kita tuliskan itu contohnya list produk kami, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke bawahnya, yaitu udah masuk ke file PHP nya. Teman-teman bisa memasukkan looping for each. Nah, di sini kita masukkan, tadi kan data ya, kita ya panggilnya ya data, kita jadikan namanya itu misal D ya. Lalu kita masukkan yang ini, lalu kita ekokan nomor, kita titik D, lalu kita masukkan yang ada di database nya, itu berarti nomor dot break enter. Nah, teman-teman jangan kasih nah, teman-teman ini datanya dari mana? Teman-teman bisa dapatkan itu dari sini teman-teman, misal di produk ya teman-teman. Nah, nanti itu di sini ada nama, jumlah, dan harga. Berarti ada 4 ya, kita tinggal kopikan aja jadi 4. Nah, di sini tinggal ganti nama, jumlah, dan harga. Dan harga seperti ini teman-teman. Kita save, kita copy ini buat penutup, kita paste, kita save. Setelah selesai kita tinggal copy, lalu kita paste di kasir. Nah, di sini berarti kita tinggal mengubah sedikit. Di sini saya kasih title kasir ini berarti data kasir gitu ya. Dan ini berarti kita ganti menjadi data kasir kami. Oke, contohnya seperti ini. Save. Lalu kita ini kan tadi data ya, kita coba lihat di sini. Nah, ini kan namanya data 2, berarti kita ambilnya di sini data 2. Lalu waktu di tabel kasir itu ada apa aja? Di sini ada nomor, ID, nama, akses. Oke, nomor, ID kasir, nama,
akses ya. Oke, underscore akses seperti ini, tinggal di push ini ganti akses jadi ID seperti itu, kita tinggal save. Selanjutnya kita coba cek bisa atau enggak, kita refresh. Nah, masih kayak gini kan. Caranya gimana? Kita coba cek terlebih dahulu di bagian config, lalu kita pilih root. Nah, di sini default controllernya itu masih di welcome, yang mana seharusnya kita harus jadikan data controller itu menjadi default controller. Coba kita save, lalu kita reload. Nah, sudah berubah, tapi ada yang error. Nah, errornya itu kita coba cek. Nah, di get ya. Nah, kita coba cek di bagian auto load-nya. Nah, di sini librariesnya teman-teman lupa atau belum memasukkan database yang mana sangat dibutuhkan agar dapat terintegrasi dengan database-nya. Kita coba. Nah, setelah kita reload, tampilannya seperti ini. Nah, ini kan masih gak ada jaraknya nih. Ya, kita tinggal tampilin aja di sini, tambahin gitu ya. Enter. Kita kopikan, kita paste di kasir juga. Paste, kita save. Nah, di sini tampilannya di sini. Lalu kita coba cek untuk yang kasirnya itu index.php, lalu masuk ke data controller, kita masukkan kasir. Nah, di kasir juga error nih. Ini kan ada data controller, kemudian kasir di line 35. Coba. Oke. Gimana teman-teman? Nah, di sini kita coba cek lagi di data 2. Ini teman-teman, di sini teman-teman ngelutnya masih produk. Coba kita ubah di kasir. Coba ya teman-teman, kita save. Nah, hasilnya sudah selesai. Ada 2 data, yaitu yang pertama itu nama saya, yang kedua itu nama karyawan misalnya. Mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.